Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan terakhir penyusunan alat ukur psikologis. Alhamdulillah, satu semester sudah kita lalui bersama. Kita sudah sampai di penghujungnya. Dan kalian saya lihat masih semangat, masih terus berproses untuk menyelesaikan tugas. Saya sangat apresiasi itu. Kita rehat sebentar ya dari penulisan bagi teman-teman yang mungkin baru saja hadir. Nanti tugas penulisan manual dan tugas penulisan naskah publikasi bisa dilanjutkan setelah saya pemaparan ini. Nah, di pertemuan terakhir ini saya ingin membahas tentang dua hal yang juga bisa kita lakukan terhadap skala psikologi, yaitu adopsi dan adaptasi. Yang selama ini kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan kita belajar membuat skala kita sendiri. Tapi sebetulnya ada banyak pilihan. Kita bisa mengadopsi atau mengadaptasi skala yang sudah pernah dikembangkan orang lain. Karena pada prinsipnya terkait penggunaan skala, kita perlu mengutamakan skala yang sudah ada terlebih dulu. Karena itu merupakan penghematan sumber daya. Kalian kan sudah bisa merasakan kan susah payahnya mengembangkan skala. Kalau kalian merasakan dari pengalaman membuat skala, yang paling susah di bagian apa coba? Dari tim Salsa apa Salsa? Membuat item, Ibu. Oke, membuat item harus kreatif, harus brainstorming, mencoba mencari kosakata yang tepat, kok uji coba lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos harus buat lagi. Itu kan makan waktu, membutuhkan banyak pikiran dan tenaga. Kemudian apa lagi tantangannya ketika kita membuat skala kita sendiri? Kok dari tim Royan apa Royan? Pertama nyari judul, yang kedua bikin item, yang ketiga yang paling rumit itu Bu, yang uji reliabilitas itu Bu, harus teliti banget itu Bu. Oke, nah kita harus teliti, harus runtut sistematikanya dari awal sampai akhir. Nah, itu tantangan kalau kita mau bikin skala kita sendiri. Maka dari itu, ketika kita tahu ada orang yang sudah pernah membuat skala yang kita butuhkan, misalkan kita mau penelitian tentang satu hal, dan sudah ada orang yang pernah membuat skala itu, ya kita bisa menggunakan skala milik orang itu, ketimbang kita buat sendiri. Itu untuk yang pertama, alasan penghematan sumber daya. Yang kedua, ketika kita melihat skala dari orang lain itu sudah berkualitas, artinya secara psikometrik reliabilitasnya bagus, kemudian sudah diuji validitas konstruknya, sampai ada analisis faktornya, sampai sudah pernah diuji cobakan secara internasional mungkin. Nah, kita pakai saja itu, karena itu sudah terbukti kualitasnya bagus. Nah, jadi kita bisa melakukan hal itu. Cuma saja ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Karena kita tidak bisa serta-merta menggunakan skala yang sudah ada. Tadi itu kita harus ngecek sistematika pembuatannya, terutama dari teorinya. Teori yang dia pakai untuk membangun skalanya itu sama tidak dengan kerangka pikir yang kita punya. Karena kan dari pengalaman kalian melakukan tinjauan teoritis, kalian mengetahui satu variabel ternyata bisa ada banyak teori. Iya kan? Nah, sama tidak konsep yang kalian gunakan di penelitian kalian dengan konsep yang melandasi dikembangkannya skala yang dibuat oleh orang lain itu. Itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian cek validitasnya. Sampelnya siapa ini? Di milik orang lain itu diuji cobakannya ke sampel siapa? Misalkan dia melakukan uji coba dengan sampel orang dengan latar belakang budaya yang berbeda dari subjek penelitian kita. Nah, itu juga membuat kita tidak bisa serta-merta menggunakan skala milik orang lain itu. Gitu ya. Artinya kita perlu melakukan uji coba yang dibuat oleh orang lain itu sudah pas atau belum ya kalau kita mau menggunakannya di penelitian kita kayak gitu. Nah, jadi maka dari itu ada beberapa prosedur
yang hendak saya ajarkan kali ini agar kita mengetahui kalau kita pengen mengadopsi atau mengadaptasi apa yang harus kita lakukan agar proses kita mengadopsi dan mengadaptasi itu benar. Nah, sekarang ada dua istilah, adopsi dan mengadaptasi. Mengadopsi itu kita menggunakan skala milik orang lain itu apa adanya. Jadi ibaratnya kalau kalian mengadopsi anak kayak gitu, kan anak itu ya kita terima apa adanya, kemudian kita besarkan. Sama juga skala tuh begitu. Kita mengadopsi skala, si A pernah membuat, ya udahlah skala itu kita adopsi kayak gitu. Bisa juga kita mengadaptasi. Mengadaptasi itu kita menggunakan milik orang lain dengan sejumlah penyesuaian. Nah, penyesuaiannya macam-macam. Bisa kita menggunakan keseluruhan skalanya, tapi kita mengadaptasi bahasa dan budayanya. Jadi kita tidak mengubah jumlah itemnya, kita menggunakan semua itemnya, tapi kemudian kita lakukan penerjemahan ke bahasa kita. Yang seperti ini biasanya kita gunakan terjadi kalau kita mau menggunakan skala berbahasa Inggris. Karena ada banyak itu skala psikologi itu sudah dikembangkan di luar negeri, tapi di Indonesia belum ada, dan kita mau pakai itu, ya kita melakukan adaptasi. Ada juga adaptasi itu, misalnya kita menggunakan skala milik orang lain, skala itu itemnya mungkin cuma sedikit, ketika diuji cobakan pada sampelnya dia, psikometriknya bagus. Tapi begitu dengan skala itu kita uji cobakan ke tempat kita, kualitas psikometriknya jadi turun. Nah, artinya kan kita perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan penambahan item atau banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kualitas psikometriknya itu turun, termasuk kita melakukan validasi konstruk kembali gitu. Nah, ada juga adaptasi yang seperti itu prosesnya. Jadi bisa dengan penerjemahan bahasa, semuanya kita gunakan, bisa juga dengan konstruk yang skala itu punya, dengan blueprintnya, kita lakukan pengembangan dengan penambahan item dan seterusnya. Itu gambarannya proses adaptasi item. Nah, harapan saya setelah kalian mempelajari materi pada siang hari ini, kalian jadi tahu kapan kalian dapat mengadopsi skala atau mengadaptasikan skala milik orang lain. Atau memilih membuat skala sendiri. Jadi kalian harus punya argumen. Mengapa memilih mengadopsi, mengapa memilih mengadaptasi, mengapa mau membuat sendiri. Kayak gitu, harus ada landasannya. Yang kedua adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, nanti kalian jadi tahu prosedur apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mengadopsi atau mengadaptasi skala. Jadi itu. Nah, jadi ini penting sekali, satu sudut pandang baru mungkin dari kalian, kok ternyata kita boleh nggak membuat skala kita sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa adaptasi instrumen itu diperlukan. Nah, kita harus mengakui adanya realitas manusia itu beragam di seluruh dunia. Ada proses globalisasi, ada proses migrasi yang membuat orang Indonesia bisa ke luar negeri, orang luar negeri bisa ke Indonesia, orang Jawa bisa ke Indonesia bagian timur, orang Indonesia bagian timur bisa ke bagian barat, dan seterusnya. Artinya keragaman di dunia tempat tinggal kita itu sangat banyak. Dan itu membuat pengalaman psikologi seseorang itu menjadi berbeda-beda. Nah, tantangan para pengembang ilmu psikologi, terutama yang berusaha membangun teori tentang fenomena-fenomena psikologi dan perilaku manusia adalah tidak mudah membangun konsep yang universal. Nah, jadi kalian jangan menyangka bahwa misalkan harga diri itu dalam konsepnya yang sekarang adalah terkait perasaan positif terhadap diri sendiri. Setelah kita mengevaluasi diri kita, ada proses penerimaan di situ. Nah, yang selalu menjadi pertanyaan adalah apakah orang-orang di setiap budaya di dunia itu punya konsep yang serupa tentang harga diri kayak gitu. Nah, jadi generalisasi sains itu
hal yang sebetulnya sulit dilakukan karena ilmu kita, ilmu psikologi itu bersumber dari orang dengan latar belakang dan budaya yang beragam. Maka dari itu, skala yang pernah dikembangkan di luar negeri bisa jadi tidak bisa digunakan di Indonesia jika ternyata pengalaman psikologis orang Indonesia dan orang di luar negeri itu berbeda, kayak gitu. Meskipun nama konsepnya sama-sama, motivasi kayak gitu, tapi bisa jadi apa yang memotivasi orang di luar negeri dan apa yang memotivasi di Indonesia itu berbeda. Nah, ini realitas dalam pengembangan ilmu. Maka dari itulah kita perlu melakukan adaptasi. Nah, biasanya adaptasi skala itu dilakukan dalam riset-riset lintas budaya. Ada yang namanya cross-cultural research, ada yang namanya cross-cultural assessment. Nah, tujuannya apa? Agar kita mendapat instrumen yang tervalidasi secara lintas budaya. Jadi instrumen yang dia reliable dan valid untuk orang dimanapun di seluruh dunia. Itu harapan paling idealnya itu begitu. Jadi misalkan ada skala harga diri dipakai di luar negeri bisa, di Indonesia bisa, di Amerika bisa, di Eropa bisa, di Asia bisa. Harapan yang selalu diceritakan oleh para ilmuwan psikologi itu begitu. Nah, persoalannya kita tidak bisa begitu saja menggunakan instrumen yang dikembangkan di negara lain, terutama yang berlatar budaya dan bahasa berbeda dari kita. Karena konstruksi psikologis itu harus diukur menggunakan instrumen yang sesuai dengan budaya dan bahasa populasi target. Jadi misalkan kalian mendapati, oh ini sudah ada nih di Amerika, orang bikin instrumen motivasi belajar dalam bahasa Inggris. Apakah kita bisa memberikan itu ke orang Indonesia yang sehari-harinya pakai bahasa Indonesia? Kan tidak bisa. Nah, maka dari itulah perlu ada adaptasi terhadap instrumen yang semacam itu. Nah, bagaimana cara proses adaptasi instrumen? Pertama ada tahap namanya translation atau penerjemahan. Yang kedua ada back translation, penerjemahan kembali. Kemudian ada evaluasi atau pilot testing atau uji coba, barulah finalisasi instrumen. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dari proses kita membuat instrumen, tahap 3 dan 4 itu relatif sama. Yang berbeda adalah di pendahuluannya. Kalau kita membuat instrumen kita sendiri, di bagian sini adalah penegasan kawasan ukur, sini adalah penulisan item, baru kita melakukan uji coba, ya kan? Tapi dalam proses adaptasi instrumen, tahap pertama itu adalah penerjemahan. Yang kedua adalah melakukan penerjemahan kembali. Nah, sekarang saya mau menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan translation. Translation itu penerjemahan bahasa. Jadi misalkan suatu item dalam bahasa Inggris, I want to eat, kayak gitu. Bahasa Indonesianya apa? Diterjemahkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah penerjemahan itu tidak hanya penerjemahan bahasanya, tapi juga penerjemahan budayanya. Contohnya misalkan ada item I want to eat burger. I want to eat, saya mau makan, secara bahasa tidak masalah. Tapi ketika sudah sampai ke burger, burger itu kan makanan yang merupakan ciri khas orang barat. Nah, burger itu bisa diganti padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, saya mau makan nasi goreng, misalkan gitu. Nah, padanannya ini juga nggak sederhana. Kita harus mencari padanan itu yang betul-betul sama populernya, sehingga penerjemahan budaya itu setara kayak gitu. Nah, itu yang namanya proses penerjemahan. Dan penerjemahannya ini juga tidak main-main, tidak dengan Google Translate, nggak bisa. Jadi kadang kita suka terbuai dengan teknologi, ketika ada instrumen dalam bahasa Inggris, langsung saja kita pakai Google Translate, tidak bisa. Nah, ada yang namanya pendekatan berbasis komite. Ada orang atau tim khusus yang dia memang tugasnya untuk melakukan penerjemahan. Nah, biasanya komite ini terdiri atas penerjemah atau translator, reviewer, pengkaji hasil terjemahan, dan ada satu orang lagi yang menjadi hakim jika terjadi perbedaan pendapat hasil terjemahan.
Ini versi idealnya ya. Komite penerjemahan itu terdiri atas 3 pihak. Ada translatornya, yaitu adalah orang yang ahli bahasa Inggris. Ahli bahasa Inggris itu artinya adalah tentu saja mereka yang punya profisiensi berbahasa asing dengan standar yang bukan rata-rata, yang dia sudah memang ahli di bidang bahasa itu. Dan yang diutamakan adalah mereka yang sudah merasakan hidup di 2 negara, di negara Indonesia dan di negara asing di mana skala itu dibuat. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang tahu betul budaya di sana bagaimana, dan ketika dibawa ke Indonesia itu sepadan atau tidak. Nah, itu translator itu begitu. Kemudian ada reviewer. Reviewer itu yang mengevaluasi hasil penerjemahan ini sudah tepat atau belum ya, pemilihan katanya sudah tepat atau belum. Misalkan antara reviewer 1 dan reviewer 2 ada perbedaan pendapat, oh ini seharusnya tata tulisnya begini, atau ini seharusnya menggunakan kata yang lain, dan kemudian tidak bisa mengambil kesepakatan bersama. Nah, ada seorang hakim, orang ketiga yang dan memutuskan, oh ya kita pakai yang ini saja. Jadi kurang lebih semacam itu proses penerjemahan itu. Nah, kemudian yang unik dalam proses adaptasi adalah penerjemahan itu nggak satu kali jalan. Ada proses yang namanya back translation. Ini adalah proses di mana instrumen diterjemahkan dari bahasa asalnya ke bahasa yang berbeda, kemudian versi terjemahannya itu diterjemahkan kembali ke bahasa asalnya. Itu untuk mengecek kesepadanan konseptual. Jadi misalnya, saya mau mengadaptasi instrumen kepercayaan diri dari bahasa Inggris. Saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, sudah ada hasilnya terjemahannya. Nah, terjemahan ini yang kemudian oleh translator dicoba untuk diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Nanti hasilnya ini bisa mirip atau tidak dengan versi aslinya. Ketika beda jauh, nah itu berarti ada suatu konsep yang perlu dikoreksi di situ. Nah, jadi itulah proses penerjemahan dalam adaptasi skala berbahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi ada 3 pendekatan nih cross-cultural translation-nya. Pertama, yang tadi sudah saya jelaskan ya, pendekatan satu arah, forward only translation approach, penerjemahan satu arah ke bahasa target dari bahasa asal. Pendekatan ini tidak disarankan karena kurang evaluasi reliabilitas dan validitasnya. Begitu. Namun bisa juga setelah forward translation, kita ikuti dengan testing approach. Misalkan ini terjadi ketika kita sudah nggak punya lagi waktu atau tenaga atau biaya untuk melakukan back translation semacam itu, nah nggak apa-apa, forward only approach, kemudian kita tambahkan dengan uji coba. Gitu. Namun yang terbaik adalah ketika kita bisa melakukan back translation. Karena dengan begini kita bisa memastikan kualitas literalnya, kebahasaannya, juga kesepadanan budayanya kayak gitu. Jadi ini pendekatan dalam cross-cultural translation. Nah, apalagi ya, speed and parallel translation. Oke, ini saya pikir tidak perlu terlalu detail. Nah, syarat penerjemah pertama adalah tentu saja mereka adalah praktisi yang ahli dan sudah pernah atau terlatih dalam menerjemahkan skala psikologis. Bukan pakai Google Scholar. Kalau Google Scholar itu penerjemahannya kan general, ya kan? Skala psikologi itu ada hal-hal yang ada nuansa yang itu bisa dipahami oleh orang psikologi. Kayak gitu. Dan itu nggak ketangkap oleh mesin. Maka dari itu yang menerjemahkan tuh harus orang, bukan mesin, gitu ya. Ini kalau besok kalian mau melakukan penerjemahan, nggak boleh pakai Google Scholar atau translator atau dengan orang yang sekedar bisa bahasa Inggris kemudian menerjemahkan, tidak. Mereka adalah praktisi yang sudah terlatih melakukan penerjemahan. Kemudian detailnya lagi, mereka berpengetahuan cukup terkait topik penelitian dan populasi target agar terjemahan valid. Jadi translator ini perlu kita beritahu, skala ini nanti hendak diberikan kepada responden dengan kriteria begini. Misalkan anak-anak atau remaja.
Maka dari itu, ketika penerjemahan, dia bisa memilih kata-kata yang itu cocok untuk remaja. Itu. Juga terkait dengan topik penelitian, terkait konsep variabel yang mau kita teliti. Itu perlu kita komunikasikan ke translator agar terjemahannya valid, tidak menyimpang dari maksud di skala asalnya. Kemudian perlu melibatkan lebih dari satu penerjemah dengan latar belakang yang berbeda. Yang satu adalah pakar psikologi yang bisa berbahasa Inggris, yang satu adalah pakar kebahasaan. Itu agar secara konsep psikologis, atribut psikologisnya itu tidak melenceng, sesuai apa yang mau diukur tetap terjaga, dan juga pakar kebahasaan agar ada kesepadanan antara bahasa asli dengan bahasa target. Itu syarat penerjemahan. Kemudian bisa juga tersertifikasi, dia punya kecakapan bahasa, mungkin pernah melakukan training penerjemahan, bisa juga bahasa ibunya adalah bahasa target, kayak gitu. Bisa juga bilingual, lancar di kedua bahasa, atau bikultural, berpengalaman hidup di kedua budaya. Idealnya semacam ini, tapi tentu saja kita perlu melakukan semacam penyesuaian ya, tergantung dengan sumber daya yang kita punya. Ya paling tidak ketika mau menerjemahkan, penerjemah itu adalah orang yang ahli, bukan orang yang amatiran yang baru belajar atau baru sama-sama mahasiswa. Jadi itu yang mau saya tekankan. Kalian boleh melakukan adaptasi skala, tapi ada beberapa syaratnya semacam itu. Nah, di mana cari praktisi bahasa Inggris? Saya pikir saat ini di masyarakat kita banyak orang-orang yang bekerja menjadi penerjemah, bisa itu penerjemah buku atau apa, nah silahkan dicari. Atau orang-orang yang bekerja di lembaga bahasa, biasanya mereka juga memberikan jasa penerjemahan. Nah, kalau kalian ada tuh penelitian, mau penelitian, dan kemudian skalanya ada di luar negeri, sudah ada, kalian sudah cek teorinya, oh bagus, psikometriknya, oh juga bagus. Nah, mau dipakai, lakukanlah adaptasi prosedurnya seperti yang sudah saya jelaskan ini. Kemudian setelah diterjemahkan, hasil penerjemahan itu kan dievaluasi. Apa sih yang dilakukan dievaluasi? Saya pikir tahap ini bisa kalian ibaratkan dengan uji validitas konten. Ya kan? Uji validitas konten itu kan pada prinsipnya adalah mengevaluasi kualitas konten dari skala apakah sudah relevan dengan aspek dan indikator atau belum. Nah, kalau diadaptasi, gantinya ini, ada evaluasi. Evaluasinya bisa dengan review seperti biasa yang kita lakukan itu, bisa dengan wawancara, bisa dengan fokus group. Jadi beberapa reviewer itu berkumpul membahas item demi item satu persatu. Nah, apa saja yang dievaluasi oleh para ahli? Pertama tentu saja adalah kejelasan bahasa, penggunaan kata-kata dan tata bahasanya dari item yang diterjemahkan dan hasil back translation-nya. Dalam bahasa Indonesianya sudah tata bahasanya bagus atau belum, kata-katanya sudah bagus atau belum, kayak gitu. Yang kedua adalah kelayakan, menentukan apakah item yang diterjemahkan itu secara budaya dan maknanya tepat bagi populasi target kita, kayak gitu. Dulu saya pernah pengalaman begini, saya dulu pernah mencoba menerjemahkan skala kepribadian materialistis. Salah satu aspek dari kepribadian materialistik itu adalah pengen punya apa-apa sendiri dan nggak mau pinjam, istilahnya tuh gengsi lah, kayak gitu. Satu item di situ ada yang isinya saya biasa saja meminjam pemotong rumput dari tetangga saya. Ada kata pemotong rumput di situ. Kalau kalian membayangkan ya, orang dari budaya Amerika itu memang punya kebiasaan memotong sendiri rumput di halaman mereka. Kalau kalian pernah nonton film-film di Amerika, rumah-rumah di Amerika itu ada halaman dan ada rumputnya, dan mereka biasa memotong rumput. Nah, makanya di item itu ada mesin potong rumput. Tapi mesin potong rumput itu gimana di Indonesia? Kan kita nggak ada kebiasaan motong rumput. Bukan motong rumput yang itu loh, bukan yang di sawah ya, yang ada baling-balingnya, bukan. Pemotong rumput yang didorong itu. Pernah, kalian punya gambaran nggak pemotong rumput yang didorong kayak kereta itu? Pernah? Ya, Bu. Iya kan?
Nah, yang kayak gitu kan nggak ada di Indonesia. Kalau kita pertahankan terjemahannya, saya biasa meminjam mesin potong rumput ke tetangga saya. Orang Indonesia akan konotasinya macam-macam. Mesin potong rumput yang apa ya? Apa yang biasa dipakai itu loh orang-orang yang bersihin rumput di pinggir jalan. Karena enggak, bukan mesin potong rumput yang itu, tapi mesin potong rumput yang suka di kartun-kartun itu loh. Nah, kan nggak bisa kita bagaimana Ryan? Halo? Oh iya Bu, maaf. Oke, nah kan nggak bisa kita gunakan mesin potong rumput. Akhirnya kita mencari peralatan apa ya yang biasa saling pinjam-pinjaman antar tetangga. Bisa itu tangga. Apa ya biasanya kalau antar tetangga itu bisa pinjam peralatan apa ya? Kok dari kalian biasanya apa? Antar tetangga itu minjem apa? Sengget, Bu. Apa ya Kak? Sengget itu apa ya? Galah, Bu, untuk mengambil buah. Betul, galah untuk ngambil buah. Nah, kayak gitu. Jadi ada hal-hal tentang budaya. Kalau di luar negeri masuk, di Indonesia enggak. Itu harus dicari kelayakannya gimana ini untuk di tempat kita. Berikutnya adalah tingkat kesulitan. Nah, apakah itu yang diterjemahkan itu sulit dari perspektif responden atau tidak? Karena tata bahasa Indonesia dan Inggris saja kan beda. Kadang kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu jadi aneh, terlalu kaku dan terlalu formal. Karena tata bahasa Indonesia itu kadang cair banget, kayak gitu. Kayak mau makan apa, kayak gitu kan bisa orang Indonesia, nggak perlu ada kata tanya kayak gitu. Tapi kan kalau di Inggris kan nggak bisa. Nah, hasil terjemahan itu sulit nggak dari perspektif partisipan? Maka perlu ada penyesuaian lagi. Nah, berikutnya adalah relevansi. Apakah item yang diterjemahkan itu secara kultural relevan bagi pengalaman partisipan di kehidupan nyatanya atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi saya contohkan tentang mesin potong rumput. Hal-hal yang kita tuliskan di item itu ada kaitannya dengan kehidupan nyata partisipan atau tidak. Kalau itu berkaitan dengan hal yang sangat asik, nah mereka kan jadi nggak bisa mengerjakan kayak gitu. Nah, itu harus dievaluasi setelah kita melakukan penerjemahan. Jadi nanti evaluation matrix-nya kayak gini. Item 1, kejelasannya, kelayakannya, kesukarannya, relevansinya, di yes, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Ini reviewer 1, reviewer 2, reviewer 3. Nanti dicentang-centang. Nanti mana yang masih banyak no-nya, nah itu yang diperbaiki. Kayak gitu. Saya pikir itu saja untuk materi terkait prosedur kita melakukan adaptasi item. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa melakukan tanya jawab. Silakan di antara kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan dari proses adaptasi instrumen. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Kapan kita dapat mengadaptasi skala milik orang lain? Ada yang bisa menjawab? Sambil saya cek persensi ya. Ya, Bu. Oke, silakan Royan. Nggak usah ditunjuk berarti. Gimana Royan? Ini saya coba dulu ya, Bu. Oke. Mungkin kalau sudah lolos secara uji reliabilitas dan juga sudah istilahnya kayak sudah diresmikan gitu loh, Bu. Dipublikasikan. Iya, dipublikasikan. Oke, kita bisa mengadaptasi instrumen itu. Ya. Itu sih, Bu. Oke. Betul, ketika kita lihat instrumen yang dikembangkan itu sudah berkualitas, teorinya nggak ada yang dipertanyakan, artinya sudah jelas, dari prosesnya itu sudah betul di sana. Nah, skala yang sudah berkualitas itulah yang kita gunakan untuk misalkan riset kita, dan kita adaptasikan sesuai dengan prosedur kita tadi. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, untuk skripsi mahasiswa S1,
boleh tidak kita mengadopsi skala yang pernah dikembangkan orang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Besok tuh kalau kalian skripsi, boleh tidak mengadopsi instrumen dari orang lain? Boleh, Bu. Oke, menurut Salsa boleh. Alasannya apa, Salsa? Saya belum punya alasan, Bu, tapi saya pernah membaca skripsi-skripsi gitu mengadopsi dari yang lain, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau kita mengadopsi, skala itu bisa langsung kita pakai atau ada yang perlu kita lakukan dulu? Menurut Salsa bagaimana? Mungkin harus dicek dulu, Bu. Itu sudah sesuai belum teorinya, gitu, Bu. Oke, dicek teorinya. Apalagi yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa menggunakan skala itu? Ada satu hal yang penting, tidak boleh ditinggalkan, adalah pilot testing. Jadi uji coba itu tetap harus dilakukan, meskipun skala dari orang lain itu sudah jadi dan sudah fix, sudah bagus lah. Tetap perlu kita uji cobakan ke sampel yang sesuai dengan subjek penelitian kita. Itu ya. Jadi tetap uji coba itu sesuatu yang perlu. Nanti setelah uji coba kita cek lagi reliabilitasnya di populasi kita bagus atau tidak, kayak gitu. Barulah setelah itu kita sebetulnya bisa mengambil keputusan. Kalau ternyata di tempat kita hasil reliabilitasnya bagus, oh berarti ini bisa langsung digunakan untuk pengambilan data. Tapi kok ternyata reliabilitasnya kemudian dipertanyakan, itu adalah tanda kita lebih baik membuat sendiri. Karena saya pernah begitu, beberapa waktu yang lalu saya penelitian dan mengadaptasi instrumen namanya Entrepreneurial Intention Scale, skala intensi berwirausaha. Dari riset punya orang itu, skala yang lolos tuh 10 item, itu sudah bagus banget reliabilitasnya dan sudah diuji Fadas Construct. Tapi begitu saya terjemahkan ke Indonesia, setelah saya cek terjemahannya juga bagus kok, nggak aneh kayak gitu, sudah dengan proses translation dan back translation. Tapi setelah diuji coba, reliabilitasnya itu sangat rendah, cuma 0,6. Nah, ini yang kemudian jadi warning. Ini nggak bisa dipakai di subjek saya. Kalau saya mau penelitian dengan entrepreneurial intention, saya nggak bisa pakai ini. Lebih baik saya bikin baru yang teorinya boleh saya pinjam dari orang itu, tapi kemudian saya nulis itemnya itu yang baru, yang saya rumuskan sendiri. Itu bisa semacam itu. Berikutnya, mungkin saya mau mengajukan pertanyaan lagi. Yang ketiga adalah, apa perbedaan adopsi dan adaptasi instrumen? Ada yang bisa mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba? Apa bedanya adopsi dan adaptasi? Halo? Oke, mungkin saya tunjuk aja ya. Prisia hadir? Prisia? Iya, Bu. Oke, apa bedanya adopsi dan adaptasi? Halo? Bu, di sini putus-putus Bu sinyalnya Oh, kok begitu. ya, Bu? Oke, ada noise ya. Oke, kita ganti ke yang lain aja. Dorothea hadir? Dorothea lagi sakit, Bu. Oh, Dorothea lagi sakit. Oke. Begitu kamu aja deh, Amelia. Boleh, Bu. Oke. Kalau adaptasi itu mungkin kayak penyesuaian. Kalau adopsi itu kayak mengambil gitu nggak sih, Bu? Iya, betul. Secara konsep betul. Adopsi itu ya kita pakai apa adanya. Kita mengadopsi. Misalkan ada skala dalam bahasa Indonesia yang mengukur tentang harga diri atau kontrol diri. Penelitian kita juga tentang kontrol diri nih. Kita adopsi saja skala itu. Itu kok dalam bahasa Indonesia kan sudah nggak ada persoalan bahasa lagi. Kita bisa pakai. Adaptasi itu biasanya kalau itu melibatkan instrumen berbahasa asing, maka perlu ada proses translation dan back translation.
Itu saja untuk materi kita pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Untuk selanjutnya, saya akan mungkin melanjutkan pembahasan tentang UAS kita, ujian akhir semester kita nanti seperti apa. Tapi nanti setelah meeting ini, kita mulai Zoom lagi untuk sesi kedua ya. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.